Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kami para guru MI Muhammadiyah 1 Pare diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah 5 menit. Saya sendiri dapat bagian dengan tema sifat tergesa-gesa. Seperti yang kita ketahui, sifat tergesa-gesa adalah termasuk sifat tercela. Lawan dari sifat tergesa-gesa adalah sifat sabar. Segala sesuatu yang diberikan gelar sifat tercela pasti memiliki mudarat atau kerugian. Berarti dia memiliki kerugian yang lebih besar daripada bermanfaatnya. Ya, itu adalah sifat tercela. Contoh apa sih sifat tergesa-gesa itu? Sifat tergesa-gesa yang cocok di bulan Ramadan contohnya adalah kalau ibadah itu sholat tarawih. Pernahkah kalian mengetahui sholat tarawih yang 40 rakaat tapi kecepatannya sama dengan 11 rakaat? Pertama, yang sholat tadi dia tidak bisa tumakninah. Yang kedua, makhrul sujudnya juga salah. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah contoh dalam makan. Kalau kita makan tergesa-gesa, apa dampaknya? Tersedak. Nah, seperti itu. Jadi mudaratnya banyak kalau kita menjalankan sifat tergesa-gesa tersebut. Al-ajalatu minas syaitan. Sifat tergesa-gesa itu dari setan. Illa fi khamsin, kecuali 5. Kita hanya boleh 5 untuk sifat tergesa-gesa. Apa itu? Yang pertama adalah it'amut ta'am. Saya langsung bahasa Indonesia saja, memberikan makan terhadap tamu. Nah, ini harus disegerakan untuk tamu. Khas para nabi, kalau ada tamu, bahkan kalau keperluannya mepet sekalipun, dia tetap menghidangkan untuk tamu. Nah, tuh, jadi untuk menghidangkan terhadap tamu itu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Siapa tahu tamu itu dari jauh, safar dari jauh. Nah, kita harus segera menghidangkan makanan. Yang kedua, merawat jenazah. Ini juga harus cepat, apalagi jenazah kaum muslimin yang taat, yang beriman. Nggak usah nunggu ponakannya datang, gak usah nunggu cucunya datang, gak usah nunggu anaknya datang dari jauh. Nunggu anaknya dulu baru dikuburkan, jangan. Disegerakan. Nah, itu adab kita terhadap orang mati, apalagi muslim yang beriman. Yang ketiga, menikahkan gadis. Nah, ini nggak cocok bagi anak-anak sekalian, karena nggak mungkin dong masih SD harus dinikahkan. Nah, ini cocok buat guru-guru muda. Kapan? Nah, ini harus disegerakan, takutnya akan menimbulkan fitnah. Sekali lagi, ibu-ibu, nah itu menyegerakan untuk menikah, terutama terhadap anak gadis yang sudah siap. Yang keempat adalah membayar hutang. Nah, kalau ini semua baik masih anak-anak maupun sampai tua, pasti yang namanya hutang tidak akan terlepas. Ini sudah manusiawi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah segera dibayar. Jika sudah ada kelapangan rezeki, segera dibayar hutang tersebut. Karena hutang itu candu. Hutang sedikit, terus hutang lagi, akhirnya numpuk. Dan hutang ini menyebabkan seorang kaum muslimin yang sudah dihisab, siap-siap masuk surga, tertunda karena memiliki hutang. Jadi kalau kaum muslimin sekalian punya hutang, segera dibayar. Yang selanjutnya, yang terakhir, nah ini yang paling penting, paling terakhir, bertobat. Bertobat kalau sudah merasa salah dan ingin segera dibersihkan, tobat, nggak usah ditunda-tunda. Jangan nunggu momen bulan Ramadan, jangan nunggu momen Idul Fitri untuk melakukan tobat. Innallaha tawwabur rahim. Ya, sesungguhnya Allah dalam hal ini
sangat menyukai tobat, itu mudah pemaaf. Kapan lagi loh ada Tuhan yang mudah pemaaf? Kok kitanya yang sombong nggak mau segera tobat? Nah, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, paham ya bahwa sifat tergesa-gesa itu jangan sampai dilakukan. Ya, jangan sampai dilakukan karena dia termasuk tercela, akhlak tercela. Kecuali 5 hal tadi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menghinakan makan terhadap tamu. Yang kedua, mengurus jenazah. Yang ketiga, menikahkan anak gadis yang sudah siap. Yang keempat, membayar hutang. Yang kelima adalah bertobat. Nah, sifat tergesa-gesa berbeda dengan sifat segera. Nah, ini terutama kaum slow yang menganggap segera sama tergesa-gesa itu sama. Berbeda. Kalau tergesa-gesa itu kebalikannya adalah sabar. Tergesa-gesa itu akhlak tercela. Segera itu akhlak terpuji. Kebalikannya adalah suka menunda-nunda. Nah, ini nanti akan dibahas oleh guru yang lain tentang sikap suka menunda-nunda pekerjaan atau amal. Nah, kalau segera ini sifat terpuji. Jadi jangan dicampur adukkan. Kadang-kadang dicampur adukkan. Segera sama tergesa-gesa disamakan. Tidak berbeda. Bahkan Rasulullah ketika mendengar adzan dan beliau masih dalam posisi lancar dan mendengar langsung loncat. Rasulullah itu dengar adzan subuh, ya, dia sudah sadar ada adzan langsung loncat ambil air wudhu. Itu Rasulullah loh. Nah, yang sudah dimaksud gak segitu cepatnya untuk menjemput amal ibadah. Nah, begitu. Bahkan contoh lain adalah di negara Jepang yang kita kenal dengan etos kerjanya, tentang negara maju yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Bahkan mereka mengikuti anjuran Nabi kita. Ada salah satu slogannya, ya, yang bernama adalah Sukade Suguyaru Kanadara Suguyaru Dekurumada Owari. Suguyaru itu apa? Suguyaru adalah segera mengerjakan. Itu Suguyaru. Nah, jadi orang Jepang jarang suka menunda-nunda pekerjaan. Suguyaru. Contoh dalam hal ini apa sih yang bisa saya contohkan adalah contoh kita ingin pergi ke Surabaya. Ya, Suguyarunya apa? Segera pergi ke stasiun, beli tiket. Nah, kalau nggak gitu, bagaimana kita masih bisa ke Surabaya? Contoh dalam hal ini hanya transportasi kereta semua saja. Bagaimana kita bisa ke Surabaya? Masa ngilang? Enggak kan ya? Jadi langkah Suguyarunya atau segeranya adalah pergi ke stasiun dan beli tiket. Yang kedua, Kanara Suguyaru. Pastikan sudah dikerjakan Kanara Suguyaru. Nah, kalau sudah sampai stasiun, ya berarti tiketnya harus dapat. Ya, jangan di sana cuma duduk-duduk doang, datang doang, tiketnya nggak dibeli. Nah, ini berarti niatnya belum jangkep atau belum lengkap. Ya, sudah segera datang ke stasiun, tapi tiketnya nggak ada, belum didapat. Berarti dia belum sampai tahap Kanara Suguyaru. Nah, yang terakhir adalah Dekirumada Owari. Dekirumada Owari itu artinya adalah selesaikan pekerjaan. Selesaikan, dituntaskan. Kalau sudah membeli tiket, ya silakan duduk ke kereta menuju sampai Surabaya. Jangan turun ke Jombang. Enggak sampai. Tujuan kita ke Surabaya tapi turun Jombang, apakah selesai? Enggak. Nah, dari sini anak-anakku sekalian dan para kaum muslimin sekalian yang mendengarkan, kita sudah memahami yang pertama adalah sifat tergesa-gesa itu sifat tercela. Nah, kecuali 5 hal tadi yang harus dikerjakan secara tergesa-gesa. Yang selanjutnya adalah tergesa-gesa itu berbeda dengan segera. Tergesa-gesa itu adalah melakukan pekerjaan serabutan, serampangan, sehingga menimbulkan kemudaratan. Kalau yang segera itu pekerjaan cepat, terplanning,
sehingga kemudaratannya bisa ditekan itu segera. Nah, saya harap dalam bulan Ramadan ini kita nggak usah menunggu untuk mengerjakan amal ibadah karena dilibatkan berkali-kali, dan jangan sampai ditunda. Nah, ini segera, jangan terburu-buru, dipersiapkan, jangan sampai tertunda. Mungkin hanya sedemikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini lebih dari 5 menit. Ya, lebih dari 5 menit. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.